Puji Tuhan saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan merindukan Tuhan senantiasa. Seperti rusa yang haus, kita haus akan firman Tuhan. Maka pagi ini kita akan teruskan pelajaran kita. Kita akan belajar firman Tuhan dari surat Yohanes 1 pasal 2. Yohanes adalah seorang murid Yesus yang sampai pada masa tuanya dia mengabdikan diri untuk menjadi saksi Yesus Tuhan kita. Jadi dia menulis surat ini, saudara, ketika ia sudah berumur tua. Umurnya sekitar 80-an. Namun bukan dia sendiri yang menulis ini. Saya percaya bahwa dia memiliki murid-murid di sekelilingnya. Dan dia menyampaikan ini kepada mereka dan mereka yang menulisnya. Jadi ini adalah kerinduan daripada Rasul Yohanes untuk memberikan kesaksian tentang Yesus yang telah menjadi gurunya, yang menjadi Tuhannya ketika Yesus masih di dunia. Jadi dia rindu untuk menuliskan ini. Kita belajar mulai dari ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar. Imam besar kita di sorga. Namun surat ini ditulis supaya kita jangan berbuat dosa sebenarnya. Namun kalau ada pun yang berbuat dosa, kita memiliki pengantara. Hanya jangan kita memiliki tabiat untuk berbuat dosa. Kalau orang yang memiliki tabiat untuk tetap berbuat dosa, sebenarnya itu dia bukan anak-anak Allah. Itu adalah anak kegelapan, anak iblis. Tetapi kemungkinannya dia terpeleset, mungkin dia silap, kemungkinan ada. Namun Yohanes mengatakan di sini bahwa ada Yesus Kristus Tuhan kita yang adil. Jadi Yesus itu mengadili kita secara adil. Kalau itu datang bukan karena kesengajaan kita, maka ada perantara kita di sorga, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang adil. Ayat kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, tetapi untuk seluruh dunia. Kalau orang datang kepadanya, dia tidak menolaknya. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memberikan kepada seluruh umat manusia hidup yang kekal. Karena dia tidak mau kalau semua orang binasa. Tetapi dia mau supaya semua orang memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah tanda kesabarannya, saudara.
Namun Tuhan kita sendiri tidak mau jika kita tinggal hidup di dalam kegelapan. Ayat 3 mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi ini, dia telah mengajar, telah memberitahukan apa kehendak Allah, apa perintah-perintahnya. Itu yang diinginkannya sebenarnya untuk kita lakukan. Ketika kita melakukan perintah-perintahnya, maka kita terbebas dari kegelapan. Terbebas dari berbuat dosa. Kita tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi ada tandanya bahwa kita mengenal Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia mengenal Allah, mengenal Tuhan, Tuhan yang Esa, tetapi dia tetap berbuat dosa, membenci saudaranya, Yohanes mengatakan di sini, Rasul Yohanes mengatakan di sini bahwa sesungguhnya orang tersebut tidak mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah itu memiliki kasih Allah di dalam dirinya, sehingga ia mengasihi semua orang. Ayat 4 mengatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, yaitu mengenal Tuhan, mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, tidak menuruti perintah Yesus, perintah Allah, ia adalah pendusta. Dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Jadi orang yang mengaku-ngaku dia adalah anak Tuhan, tetapi dia tetap berbuat dosa, tidak melakukan perintah Tuhan, maka sebenarnya dia itu adalah pendusta. Karena apa? Karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman itu adalah kebenaran. Firman yang keluar dari mulut Allah yang telah tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman yang keluar daripada mulut Allah, dan itu adalah kebenaran. Jadi orang yang tidak melakukan kebenaran itu sebenarnya adalah pendusta. Kalau dia hanya mengatakan dia mengaku bahwa dia mengasihi Tuhan, dia menjadi anak Tuhan, dia adalah pengikut Yesus katanya, namun dia tetap berbuat dosa, Yohanes mengatakan bahwa dia itu adalah seorang pendusta.